Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba mengulas secara singkat intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebelum kita lanjut pada materi pembahasan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, izinkanlah saya perkenalkan, nama saya Asmi SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Baru. Saya sebagai guru kelas di UPTD SD Negeri 95 Baru. Siapa yang tidak mengenal sosok sang legenda kita, yaitu salah satu tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Wardi Sorgianingrat adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor dalam bidang pendidikan di Indonesia dan juga sebagai tokoh pergerakan nasional. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Warisannya dalam bidang pendidikan dan pergerakan nasional tetap dikenang dan dihormati di Indonesia hingga saat ini. Tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana definisi pendidikan itu adalah mengutamakan pengembangan pribadi, karakter, dan kreativitas siswa, serta memperhatikan nilai-nilai lokal dan nasional. Pendekatan pendidikannya mencakup inklusivitas, nilai-nilai moral, dan kontribusi pada pembangunan nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya untuk mengisi kepala siswa dengan pengetahuan akademis semata, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang berintegritas, kreatif, dan siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana moto Ki Hajar Dewantara, kita mengenal 3 semboyan. Yang pertama, Ingarsa Sungtulada. Ingarsa Sungtulada berasal dari bahasa Jawa yang artinya di depan melihat belakang. Frase ini mengandung pesan mengenai pentingnya merenungkan masa lalu, memahami sejarah, dan mengambil pelajaran darinya untuk memandu tindakan kita dan pengambilan keputusan di masa depan. Melalui perenungan atas pengalaman dan pelajaran masa lalu, seseorang bisa menghindari kesalahan yang terjadi sebelumnya dan merencanakan langkah-langkah yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Semboyan yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa. Secara harfiah, frasa ini mengandung arti yaitu di tengah merencanakan tindakan. Frase ini mengandung pesan tentang pentingnya merencanakan dan membangun tujuan atau visi di tengah-tengah perjalanan hidup atau perjalanan suatu usaha. Arti dari mangungkarsa adalah merencanakan, membangun, atau menciptakan gagasan dan visi. Pesan ini menunjukkan bahwa kesuksesan dan pencapaian tidak datang begitu saja, tetapi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan matang. Kemudian yang ketiga, yaitu Tut Uri Handayani. Dalam konteks Tut Uri Handayani, Ki Hajar Dewantara memberikan makna yang berpusat pada pendidikan. Tut Uri diartikan sebagai tangan di depan atau contoh teladan, sementara Handayani bermakna memberi bantuan atau pedoman. Dalam konteks pendidikan, Tut Uri Handayani mengajarkan bahwa seorang pendidik atau guru harus menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya dan memberikan bimbingan serta dukungan dalam pengembangan potensi mereka. Sebagaimana tadi kita telah mempelajari secara singkat
konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Dalam konsep pendidikan, ada beberapa aspek yang kita dapat hubungkan sebagai pembelajar dan pembelajar. Yang pertama, setiap orang adalah guru dan murid, di mana pembelajaran bukan hanya terbatas pada hubungan antara guru dan murid di dalam kelas itu saja. Akan tetapi, guru dapat belajar dari pengalaman murid, dan murid dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada orang lain. Itulah makna daripada konsep setiap orang adalah guru dan murid. Kemudian yang kedua, pemberdayaan individu, di mana kita sebagai seorang guru dapat mengembangkan potensi murid secara maksimal. Guru juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian yang ketiga, pentingnya karakter dan etika. Sebagaimana dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya pengembangan karakter yang baik dan etika dalam pendidikan. Nah, kita sebagai seorang guru harus menjadi contoh dalam hal integritas, tanggung jawab, dan etika profesional. Sebagai murid, Anda perlu mengembangkan nilai moral dan etika akan membentuk kepribadian mereka. Itulah tadi materi singkat tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan hanya milik kita semata dan kelebihan hanya ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.